Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ceramah yang akan Anda berikan pada acara saat ini adalah golongan orang munafik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang munafik adalah salah satu golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Allah yang benci kepada golongan orang munafik tersebut, malahan juga makhluk-makhluk Allah, makhluk yang di langit maupun makhluk yang di bumi juga benci kepada orang-orang munafik tersebut. Contohnya apa orang munafik tersebut? Misalnya ada misalnya kita anggap si A berkata kepada si B. Yang dikatakan oleh si A kepada si B yang ini adalah aku akan pergi ke rumahmu, katanya. Dan si B sudah menunggunya ketika itu di rumahnya. Dan ternyata si A tidak datang. Itu termasuk ke dalam golongan orang munafik. Dan ada juga orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna, dan dari antara manusia berkata aku beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yaumil akhir, wa ma hum bimu'minin, dan sesungguhnya mereka tidak golongan dari orang-orang mukmin. Maksudnya di sini adalah dia berkata, dia mengakui bahwa dirinya itu adalah orang beriman, tapi kenyataannya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya sangatlah besar. Dan dia itu berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mulutnya berkata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kenyataannya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan, yuqadi'una Allah walladzina amanu. Mereka membohongi Allah dan orang-orang mukmin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka membohongi Allah dan orang-orang mukmin. Maksudnya di sini adalah dia membohongi Allah karena dia mengakui bahwa dirinya orang mukmin, padahal dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga melanjutkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Mereka ada penyakit di dalam hatinya, dan Allah menambah penyakit di dalam hatinya tersebut. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan Allah memberikan azab kepada mereka karena mereka berdusta. Jadi Allah memberikan azab yang sangat pedih kepada orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja berdusta atau munafik kepada Allah, kepada makhluk-makhluknya juga Allah akan memberikan azab tersebut. Dan di dalam hadis Nabi melanjutkan ada 3 kata-kata orang munafik. Bunyi hadisnya adalah al-ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza adaba akhlaqa, wa idza tumina khana. Yang pertama, ada 3 tanda-tanda orang munafik, yakni kalau dia berkata dia berdusta. Maksudnya di sini adalah contohnya yang sudah diterangkan tadi. Dia sudah berbicara kepada seorang tersebut dan dia membohongi seseorang yang dia berbicara tersebut.
Dan yang kedua adalah jika dia berjanji, dia ingkar. Misalnya, dia berjanji, misalnya seseorang ini akan memberikan sebuah hadiah kepada seorang yang lainnya, dan ketika itu dia memunafikinya dan dia tidak akan memberi hadiah kepada seorang tersebut, itu termasuk terhadap golongan orang munafik atau tanda-tanda orang munafik. Kalau kita berjanji, janganlah kita mengatakan iya, tapi katakanlah insya Allah. Karena insya Allah itu artinya belum pasti iya dan belum pasti tidak. Jadi itu tidak termasuk kita kalau kita mengatakan itu kepada seorang yang mau kita janjikan, tapi kita tidak mau berjanji takut menjadi golongan orang munafik, maka katakanlah insya Allah. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, jika ia dipercaya, dia ingkar. Misalnya, ada orang kepercayaan kita yang biasa kita percaya kepadanya, atau kita percaya kepadanya, kita membeli suatu barang kepadanya, dan kita sudah percaya kepada dia. Dan ketika itu, dia memberikan barang yang palsu kepada kita, itu termasuk golongan orang munafik. Jadi kesimpulannya adalah, kita harus menjauhi sifat orang munafik tersebut, agar kita tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mudah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu pidato dari anak. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.